Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Terima kasih sudah bersama kembali pada kali ini dan kita akan membahas tentang bagaimana kita mengelola yang namanya tim. Dalam bentuk kita berbicara adalah bahwa kita tidak mungkin melakukannya seorang diri. Di beberapa sesi yang lalu ya kita sudah berbicara bagaimana kita mengubah, termasuk di sesi yang baru saja lalu tentang leadership, kita berbicara tentang mengubah paradigma kita, mindset kita, bagaimana dari solois menjadi konduktor. Dalam hal inilah kita berbicara banyak tentang bagaimana membangun yang namanya teamwork. Karena ada perbedaan antara bagaimana kita bekerja bersama-sama dan kita bekerja bersama. Nah, di sesi yang lalu pun saya sudah berbicara tentang bagaimana kepingan-kepingan pasal itu perlu disusun agar membentuk sebuah gambaran yang utuh. Dan itu adalah tugas kita sebagai leader. Apalagi yang perlu kita lakukan menyangkut teamwork ini? Mari kita lihat bagian berikut ini. Sangat penting kita memahami bahwa sebetulnya di dalam teamwork ada 17 hukum mutlak. Inilah yang disampaikan oleh Coach John C. Maxwell ya, dan berbicara tentang bagaimana membangun kerjasama. Yaitu yang pertama, hukum nilai penting. Apa itu? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Yang kedua adalah hukum kondisi keseluruhan. Yang ketiga, hukum tempat yang tepat. Yang keempat, hukum Gunung Everest. Yang kelima, hukum mata rantai. Yang keenam, hukum katalisator. Yang ketujuh, hukum kompas. Yang kedelapan, hukum apel busuk. Wow, apalagi ini ya. Kemudian yang kesembilan adalah hukum keteladanan ya. Terandalan, sorry. Ya, terandalan bagaimana seorang memiliki kehandalan dalam satu hal dan lain sebagainya ya, dan bukan hanya satu orang, melainkan setiap orang punya sesuatu yang bisa diandalkan. Hukum harga yang harus dibayar, hukum papan skor, hukum pemain cadangan, hukum identitas, hukum komunikasi, hukum titik balik, hukum rasa percaya diri dan antusiasme yang tinggi. Dan yang ke-17 adalah hukum hasil investasi. Mari kita lihat bagian ini satu persatu. Yang pertama adalah kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan hukum nilai dari sebuah kerjasama. Konon katanya dikatakan seperti ini, satu terlalu sedikit meraih hal yang besar. Ini yang dikatakan oleh Ken Wilkes ya. Dan dia mengatakan, tim melibatkan lebih banyak orang sehingga lebih banyak sumber daya, ide dan energi daripada seorang yang bekerja seorang diri. Ya, di sesi-sesi yang lalu kita berbicara bagaimana satu orang bisa melihat dari satu sudut pandang saja. Namun belum tentu itu adalah kebenaran yang utuh. Saya melihat mata uang dari satu sisi dan saya mengatakan bahwa ini adalah gambar. Padahal dari sisi yang lain akan terlihat angka, misal contoh seperti itu. Nah, satu sudut akan membuat kita kadang-kadang terlalu picik dan mengapa enggak ini benar, yang lain salah. Padahal ketika kita lihat dari sudut yang lain, ini akan saling melengkapi. Disinilah pengalaman orang, ide orang, referensi orang, pendidikan, pergaulan, dan lingkungan dia akan mempengaruhi apa yang menjadi source atau sumber daya di dalam pikirannya dan menjadi energi yang luar biasa jika digabungkan dibanding ketika kita mengerjakannya atau hanya memikirkannya seorang diri. Banyak pemimpin terjebak dengan hal ini dan berpikir, wah saya bisa, tim saya bisa apa? Nah, ini akibatnya dia merasa sendirian, kesepian, merasakan tidak ada yang mendukung, padahal dia sendiri yang menutup diri terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi dan dikontribusikan oleh tim. Mari kita ubah dari solois menjadi konduktor, dari bekerja sendirian menjadi seorang superman, menjadi orang-orang yang membangun tim dan membangkitkan yang namanya super team. Tim memaksimalkan potensi seorang pemimpin dan meminimalkan kelemahannya. Tidak ada satu orang pun yang demikian sempurna sehingga tidak membutuhkan orang lain. Pasti kita memiliki satu kekurangan atau satu hal yang perlu dilengkapi. Dan disinilah sebetulnya Tuhan menetapkan orang-orang di sekitar kita untuk melengkapi kita. Apakah kita membuka diri? Apakah kita mau memberi diri? Atau kita terlalu memiliki ego yang tinggi sehingga tidak mau seakan-akan membutuhkan orang lain. Orang hebat bukan yang tidak memiliki kelemahan atau kekurangan.
melainkan orang hebat, orang yang tahu bagaimana memanage kelebihannya, mengoptimalkan kelebihannya, mengkontribusikan kelebihannya. Dan di sisi lain, dia membuat kelemahannya ini bisa dikelola, diolah dengan melengkapinya. Baik dengan cara dia melatih diri lebih lagi, baik dengan dia berkolaborasi dengan orang-orang lain yang memiliki kelebihan di sisi-sisi tersebut. Tim memiliki lebih banyak sudut pandang. Nah, ini yang tadi sampaikan ya tentang sudut pandang, bagaimana setiap orang memiliki kontribusi. Jadi dalam hal ini, ketika kita kemarin belajar tentang leadership, maka kita melihat bagaimana memberikan nilai tambah. Nilai tambah yang mana? Bukan hanya terjebak dengan berkata benar. Itu benar. Ya. Ini yang benar. Belum tentu bahwa itu yang terbaik. Bukan saya benar, Anda salah, Anda benar, saya salah. Bukan itu. Tapi bagaimana mengkombinasikan keduanya untuk menemukan hal yang terbaik, yang lebih baru lagi. Inilah yang disebut brainstorming, seperti yang kemarin pernah saya jelaskan di dalam kelas leadership. Tim saling berbagi kebanggaan dan kemenangan dan rasa bersalah dalam kekalahan. Ya, di mana semua itu tidak lagi perlu ditanggung sendiri. Aduh, kemarin kok kita nggak nyampe ya targetnya. Nah, pada masa lalu kita terjebak dengan merasa, wah ini kesalahan saya. Kalau kita nggak sanggup menanggungnya, akhirnya kita nunjuk orang. Wah ini kesalahan dia, kesalahan si A, si B, dan sebagainya. Kita terjebak dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kenapa nunjuk orang? Karena kita nggak sanggup untuk menanggung itu. Kalaupun kita mencoba menanggung sendiri, akibatnya kita stres, terpuruk, frustasi, dan kemudian merasa kita gagal. Ada traumatik yang kemudian muncul di dalam diri kita. Tapi ketika kita berbagi, bergandengan tangan, kita bilang, oke, kita tanggung bersama-sama. Kita pikirkan bagaimana bangkit dalam kondisi ini. Kita pikirkan bagaimana membuat sesuatu yang baru. Dan doa orang yang benar-benar dilakukan dengan sepakat, energi yang disatukan akan menguatkan jauh lebih besar. Sama seperti ketika satu batang obor dinyalakan, ada angin besar, dia tertiup mati. Tapi sekian banyak obor disatukan menjadi api unggun yang besar. Ketika angin besar pun bukannya mati, kadang-kadang malah menjadi semakin besar lagi. Inilah perlunya kita memiliki yang namanya tim. Ya, ini nilai dari sebuah kerjasama. Tim membuat para pemimpin bertanggung jawab atas tujuan. Nggak lagi mereka dengan seenaknya, wah saya gini, ganti deh. Wah bisnis saya lagi gini, wah ini ada tren baru ganti, tutup perusahaan ini. Nggak bisa seperti itu. Melatih seorang pemimpin, menjagai seorang pemimpin tetap konsisten, istiqomah pada tujuannya. Konsisten pada sasaran, konsisten pada apa yang dipercayakan pada dia, dan mengelola, mengoptimalkannya. Jadi nggak gampang melarikan diri, nggak gampang mundur, karena tahu ada orang-orang yang di belakang dia, ada orang-orang yang menjadi tanggungan dia, dan dia harus survive. Sehingga mau nggak mau, hanya ada satu caranya untuk survive, bekerja sama di dalam tim. Tim bisa menyelesaikan lebih banyak daripada seorang diri. Bagaimanapun ketika saya harus mengerjakan sesuatu dalam bentuk rapat, meeting, dengan pimpinan yang lebih atas lagi, atau dengan klien, dengan partner usaha. Di saat yang sama harus ada yang saya kerjakan. Negosiasi mungkin dengan klien dan sebagainya. Nah, inilah sebabnya kita memerlukan tim. Semakin kita tanda kutip menghambat tim dengan mengatakan, oh kamu nggak bisa apa-apa. Hanya saya yang bisa. Pekerjaan kita akan semakin menumpuk. Dan ujungnya tidak bisa tereksekusi. Tapi ketika kita memberdayakan mereka, mengempower mereka, maka semakin banyak orang yang bertumbuh, pekerjaan kita pun semakin bisa didelegasikan. Dan kita bisa memikirkan hal yang lebih besar lagi, pengembangan yang lebih lagi, dan mengembangkan usaha yang lebih besar lagi. Nah, mengapa pertanyaannya? Seorang pemimpin senang untuk bekerja seorang diri. Jebakan ini terjadi karena 4 hal ini. Yang pertama, karena ego. Merasa bahwa, oh saya yang hebat. Saya perlu dihargai. Saya kan pemimpin. Oke, dia ingin terlihat hebat. Kedua, rasa tidak aman. Rasa tidak aman kenapa? Karena dia takut kalau mendelegasikan pada orang terus gagal. Dia takut untuk membuka dirinya pada pendapat orang lain. Dia takut membuka dirinya untuk bisa dikenali oleh timnya. Takut dilihat lemah, takut. Ini padahal paradigma yang tadi kita lihat. Tidak seperti ini. Di sesi yang lalu,
Kita belajar bagaimana seorang pemimpin bukanlah seorang yang maha sempurna, melainkan dia yang mampu membuka dirinya, namun di dalam kelemahan dirinya pun dia tetap survive dan menunjukkan nilai-nilai yang konsisten. Ini justru akan menjadi nilai tambah karena tim akan melihat, ya dia memang manusia, tapi dia memiliki nilai dan saya pun sebagai manusia pasti bisa melakukannya. Justru pemimpin yang terlalu kelihatan hebat sulit untuk bisa diikuti oleh tim, sehingga tim akhirnya putus asa, ya memang dia yang hebat, memang disanjung, tetapi akhirnya beban pun akan mengerucut sehingga beban terberat akan ada pada diri seorang pemimpin. Kenaifan karena kurangnya pemahaman, kurangnya pengertian, berpikir bahwa bekerja sama dengan tim ini merupakan kelemahan, merupakan sesuatu yang, masa saya setara sih dengan mereka? Harusnya saya dong. Nah, karena dia kurang pemahaman, kurang mengerti bahkan bagaimana cara bekerja sama. Sehingga daripada dia ketahuan nggak mampu bekerja sama, lebih baik semuanya handle sendiri. Ya. Dan tentunya karena temperamen seseorang. Nah, ini perlu dilatih, perlu dibentuk, gambar diri dibenerin, sikap hati mulai belajar rendah hati, dan memahami bahwa setiap orang unik, setiap orang punya kelebihan, dan bukan kebetulan mereka berada bersama-sama di tim kita. Itu dikirim Tuhan untuk melengkapi kita mencapai tujuan yang semestinya kita capai. Jadi bagaimana mengawali keadaan tim agar bisa lebih menyatu? Yang pertama, berusahalah mencari tahu seperti apa kondisinya secara menyeluruh. Jika Anda tidak tahu kemana akan pergi, Anda akan berakhir di tempat yang salah. Jadi tentukan dulu kondisinya seperti apa. Oh, oke. Kondisi perusahaan seperti ini, kondisi tim seperti ini, kondisi yang ingin dicapai seperti ini. Barulah nilai keadaannya. Beberapa orang melihat bahwa tujuan itu sangat besar lalu menjadi takut. Waduh, kayaknya nggak bisa nih, targetnya kegedean. Waduh, dengan kondisi sekarang gimana mungkin bisa mencapainya? Ya, kita telah memiliki tim yang hebat untuk membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Kita hanya membutuhkan beberapa orang lagi. Seperti orang yang telah kita miliki. Jadi kalau memang tidak bisa mencapai dengan orang yang ada, kemarin saya sampaikan, bagaimana untuk merekrut sesuatu, merekrut seseorang dengan keterampilan tertentu, bukan berarti, wah ini orang hebat nih, langsung direkrut. Tidak. Lihat komposisinya dulu di kita. Kenali kondisi tim kita sendiri, kenali tujuan yang ingin kita capai. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya membutuhkan komposisi yang seperti ini. Nah, di tim kita mana yang belum ada? Itulah yang perlu dilengkapi. Ya. Siapkan sumber daya yang dibutuhkan. Tidak apa-apa untuk memiliki tujuan yang besar jika kita memiliki banyak amunisi. Seringkali yang membuat kita takut karena kita merasa tidak siap. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Kita tidak tahu pasti, tidak tergambar di pikiran kita apa yang ingin dicapai. Itu gambarkan. Visi kita, tujuan dari tim kita, target kita, gambarkan, rincikan, sampaikan kepada tim agar tim memiliki gambaran yang sama. Dan disinilah ide, sudut pandang seperti yang tadi disampaikan di awal muncul. Sehingga kita memiliki mapping yang jelas bagaimana melakukannya. Siapa yang akan jadi PIC di sini, siapa yang PIC di sini, bagaimana mengkombinasikan semuanya. Dan nanti kita akan lihat, iya kita butuh orang yang seperti ini untuk tambahan. Siapa yang bisa mengcover ini? Apakah dari internal atau kita memang butuhkan eksternal? Ya. Lalu kemudian sumber daya yang kita punya yang lain lagi apa? Sehingga kita menyiapkan semuanya. Nah, waktu menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan kita, toh sudah memiliki amunisi yang siap. Kalaupun memang ada kondisi yang tidak sesuai, perlu ada penyesuaian, tetapi tidak menyebabkan kita runtuh dan hancur. Karena kita sudah menyiapkan bersama-sama dan kita saling bergandengan tangan seperti orang yang berjalan di tengah badai yang kemarin saya ceritakan. Mereka saling menguatkan, saling menjaga agar tidak terbawa oleh angin besar. Ya. Latih pemain yang tepat. Anda bisa kalah sekalipun memiliki pemain yang baik. Namun Anda tidak akan bisa menang dengan pemain yang buruk. Jadi kemungkinan untuk kalah selalu ada. Kemungkinan untuk tidak mencapai apa yang menjadi target selalu ada. Kemungkinan saya sering bilang bahwa 50% berhasil, 50% gagal. Ini adalah kemungkinan yang paling rata. Namun apa yang Anda pilih sebagai seorang pemimpin? Apakah Anda mau diam dan tidak memutuskan? Apakah Anda memilih untuk 100% mendapatkan suatu? Karena hanya orang-orang yang diam dan tidak mengerjakan sesuatu akan memperoleh 100%. Dan itu pasti. Yaitu apa? Pasti gagal.
Orang yang tidak melangkah kemanapun tidak akan mencapai apapun. Tapi orang yang melangkah memiliki kemungkinan untuk berhasil dan memiliki kemungkinan untuk gagal. Dan ini pun perlu memiliki paradigma yang tepat. Tidak ada kegagalan, yang ada hanya feedback. Untuk apa? Untuk langkah berikutnya. Untuk meningkatkan diri di langkah berikutnya. Masih belum berakhir, masih ada babak berikutnya. Inilah yang perlu kita pahami dan kita bersama-sama bergandengan tangan dengan tim memahami keadaan ini. Hentikan usaha untuk mewujudkan rencana pribadi. Tidak ada seorang pun dari kami yang lebih penting daripada kita semua. Jadi hindari untuk berpikir, ya ini saya, ini beban saya, ini target saya. Sebagai tidak bagi dengan tim. Bekerja sama dengan tim. Oke, kita sama-sama berkontribusi. Ketika mencapai, tim pun mendapat. Nah, ini perlu ya, penghargaan dan lain sebagainya, memperkenalkan tim sebagai bagian. Jadi kalau dapat penghargaan bilang, oh terima kasih, ini semua bukan kerja saya, ini kerja sama tim. Silahkan tim Anda berdiri semua. Ini yang biasa dilakukan dalam sebuah penghargaan yang diberikan. Ya. Naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Ada lebih banyak orang yang bersikeras mengejar jalan yang mereka pilih daripada mengejar tujuan sesungguhnya. Naik level. Bukan sekedar tujuan pribadi kita. Bukan sekedar ingin mendapatkan income dan uang. Melainkan naik level yang lebih tinggi. Kemarin sebelumnya kita belajar tentang 5 level kepemimpinan. Naik. Saatnya kita naik lebih lagi. Oke. Menomorduakan peranan demi kesuksesan tim. Ini adalah hukum kondisi keseluruhan yang disampaikan oleh John C. Maxwell. Beliau mengatakan, ya, nomor 2 kan peranan demi kesuksesan tim. Artinya apa? Saya seorang leader. Kamu anak buah. Kadang-kadang hal ini membuat kita menjadikan gap atau pengkotak-kotakan. Wah, Anda anak buah, Anda harusnya gini dong. Saya leader seorang gini. Oh, kamu kan admin, berarti harusnya gini. Ketika kita bekerja sama di dalam tim, maka kita mulai saling mengisi. Bukan mengkotakkan. Ada spesialis, ya. Tapi spesialisasi ini perlu terkait dengan bagian lainnya. Jadi nggak ada divisi dalam perusahaan ataupun departemen. Ya, di organisasi pun sama seperti itu. Yang cuma mengatakan, ini saya loh. Yang penting departemen saya kan udah achieve. Nggak bisa gitu. Pencapaian adalah pencapaian bersama. Bagaimana caranya saya bukan hanya achieve, tapi saya memberi kontribusi agar memudahkan bagian lain pun achieve. Karena ini pencapaian bersama. Dari hulu ke hilir sampai menghasilkan suatu, barulah ini bisa makan achieve. Departemen saya berhasil melakukan jobnya dengan baik, KPI-nya tinggi. Tapi apa yang terjadi? Omset perusahaan nggak tercapai, ya tetap kita nggak tercapai. Jadi gimana caranya? Kita membantu memikirkan, memberi kontribusi. Demikian juga di dalam sebuah tim kecilnya kita. Setiap orang nggak bisa, oh saya cuma dijobkan ini, ditugaskannya nggak bisa. Semuanya perlu bekerja sama. Agar apa? Mencapai tujuan. Di dalam sebuah perahu, nggak bisa yang tentukan hanya nakodanya. Ketika nakoda tidak mencapai, ya ini salah nakoda. Enggak. Yang memasang layar, mengembangkan layar tetap bertanggung jawab. Yang mengayuh bertanggung jawab. Bagian mesin bertanggung jawab kalau memang menggunakan mesin. Banyak, ya bahkan yang memasak pun bertanggung jawab. Nggak ada masakan, ya semuanya lemes, nggak ada yang bisa menjalankan dengan baik, dengan tepat, dan dengan tenaga, effort yang tinggi, sehingga perahu itu bisa mencapai, atau kapal itu bisa mencapai tempat tujuan. Jadi sangat perlu kerjasama dari semua tim. Saya ingat sekali sebuah cerita kisah. Tadi siang saya baru berdiskusi. Bagaimana kisah tentang dulu Sultan Agung, ya, Hanyoksumo, itu menyerang Batavia, menyerang Belanda saat itu, ya, di Batavia. Kemudian mereka nyaris itu berhasil. Namun di tengah perjalanan, suplai makanannya itu dipotong. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berperang, kekurangan suplai makanan, menjadi kelelahan, kecapean, lapar, dan sebagainya. Mudah untuk dikalahkan. Dan inilah yang membuat saya berpikir, iya, nggak ada yang namanya bagian belakang. Nggak ada yang namanya bagian depan. Nggak ada back office dan front office. Nggak ada di bagian belakang layar dan yang di depan layar. Semua memiliki peran yang sama. Nggak ada bilang, oh dia cuma juru masak, oh dia cuma OB, wah dia cuma apa. Enggak.
Semua memiliki peran. Bayangkan kalau B tidak bekerja dengan baik, ya, cleaning service tidak bekerja dengan baik, kantor acak-acakan, bau dan sebagainya, berkas di mana-mana, waduh, Anda pun nggak bisa bekerja dengan baik kan. Jadi semua memegang peranan penting di dalam sebuah tim. Tempatkan orang-orang kan itu di posisi mereka. Akan jauh lebih sulit bagi orang untuk beradaptasi ketika tidak di posisi yang tepat. Ada effort yang lebih besar, tingkat stres yang lebih tinggi. Dan ini akan bisa diminimalisir kalau kita belajar untuk menempatkan orang di tempat yang tepat. Pahami timnya, pahami kondisinya, pahami para pemainnya seperti apa. Ibarat di dalam sebuah tim, Anda ditempatkan misalnya dalam sepak bola, di bagian depan, ya, mungkin bagian penyerang, Anda sayap kanan, sayap kiri, back. Apakah mungkin back ini sekali waktu maju ke depan? Silakan. Ketika ada peluang, majulah. Tapi jangan sampai akhirnya ketika serang balik nggak ada yang bertahan di belakang. Kalau maju berarti mungkin sayap masuk dulu ke belakang untuk mengcover dulu. Nah ini komposisi yang memang perlu saling memahami pekerjaan masing-masing. Kerjasama di dalam tim. Tapi setiap orang akan efektif jika ada di bidangnya masing-masing. Meskipun mereka terkorelasi satu dengan yang lain. Tidak terkotak-kotak. Nah, mulailah dengan menemukan tempat yang tepat. Karena itu bagi diri Anda sendiri juga. Kenapa demikian? Di saat Anda belum memiliki wewenang untuk menempatkan orang lain. Ini bagi teman-teman, bagi kita semua yang belum memiliki tim, kita pun perlu bertanya pada diri saya, pada diri kita sendiri. Ya, di manakah saya tempatnya? Bagaimana saya menemukan tempat yang tepat untuk saya? Nah, ada beberapa tips. Di antaranya Anda memiliki rasa aman. Jika Anda membiarkan rasa tidak aman menguasai, Anda akan menjadi tidak fleksibel dan enggan berubah. Ketika kita tetapkan, enggak, saya enggak bisa di sini. Saya enggak bisa kalau harus ngomong di depan orang misalnya. Saya enggak bisa kalau harus mengerjakan ini kerjaan yang bukan kerjaan saya banget. Tapi ingat, bahkan ketika kita belajar tentang kepribadian, ada yang namanya kepribadian dasar, ada yang namanya adapting. Nah, kemampuan adaptasi manusia inilah yang luar biasa. Bisa selama kita mau belajar. Selama kegemaran kita untuk belajar lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Pahami diri kita secara pribadi. Anda tidak akan bisa menemukan tempat yang tepat jika tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan. Kemarin kita berbicara bagaimana kita mengenali diri dulu. Entah dengan SWOT, entah dengan apa. Kita kenali, kita tulis apa sih yang menjadi kelemahan kita. Ya, apa yang kelebihan kita. Sehingga bisa mengkontribusikan kelebihan kita lebih lagi. Dan kemudian kita bisa bekerja sama dengan orang lain atau bahkan belajar untuk mengatasi sisi kelemahan atau kekurangan kita. Inilah yang perlu kita kenali dengan melakukan yang pertama-tama jujur pada diri sendiri. Sehingga kita menemukan apa yang namanya true oriented. Percayai pemimpin Anda. Percaya aja. Ya. Mungkin niatnya kayak seakan-akan, oh ini kan bisa enggak apa-apa, udah. Pasti orang di atas itu enggak mau rugi. Enggak mau rugi. Sehingga dia akan tempatkan kita yang menurut dia kita memang bagus di situ. Kalau kita belum mengenali, biarkan dia menempatkan kita. Karena dia bisa lebih helikopter view, melihat dari atas. Nah, setelah itu baru explore diri. Kadang-kadang kita ngerasa nggak cocok, tapi mungkin memang di situ kalau orang lain lihat. Kembangkan itu. Ingat satu hal, bahwa kesuksesan sebetulnya hanya ada di luar zona nyaman. Jangan-jangan kita selama ini merasa di situ bidang kita bukan karena memang sebenarnya secara objektif, melainkan karena kita merasa, ini timnya udah enak di sini. Ini pekerjaan yang sudah saya kuasai. Ingat kemarin ada level di mana kita mengerjakan sesuatu secukupnya, ya, ala kadarnya. Ada level di mana kita mengerjakan lebih, ada level di mana kita mengerjakan secara kreatif atau memberikan nilai tambah. Ya, kita perlu ada di mana. Ini shifting paradigma kita. Ya. Kemudian, andai kata pengalaman Anda, ya, misalnya belum memenuhi untuk hal itu, maka apa yang perlu dilakukan? Carilah orang yang lebih berpengalaman. Mintalah advice dari dia. Jadikan dia mentor atau penasehat Anda. Secara formal mungkin, nggak mungkin, it's okay. Bisa berkonsultasi, bisa ngobrol,
tangkap poin-poinnya. Nah, disinilah kita memerlukan kemampuan untuk bertanya secara tepat. Dan ini akan kita bahas nanti di kelas. Bagaimana, di sesi bagaimana kita berbicara untuk bertanya dan menggali sesuatu dari orang lain sehingga kita memperoleh bagaimana cara mengembangkan diri dan belajar dari orang yang pernah sukses di bagian tersebut, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita memiliki pengalaman, bagaimana? Nah, pengalaman ini pun menjadi referensi. Baik pengalaman, pendidikan, pergaulan, ini menjadi referensi kita untuk melihat, oh ini loh modal saya. Ini source yang bisa saya gunakan. Dan ini akan mendorong kita memahami, oh bisa digunakan di bagian apa, di bidang apa, kita lebih bisa muncul di mana, lebih kompeten di mana, dan ini bisa didiskusikan tentunya dengan leader Anda. Pak, saya sebelumnya pernah ini loh Pak, dan saya punya pengalaman seperti ini. Nah, siapa tahu atasan Anda justru ketika melihat, oh iya ini jawaban buat masalah perusahaan kita sekarang. Dan disitulah peluang Anda untuk memunculkan diri tentunya lebih lagi. Bagaimana cara mengembangkan sebuah tim? Nah, ini yang kemudian perlu kita pelajari. Ketika tim yang Anda miliki tidak sesuai dengan impian Anda, ya kadang-kadang ada tim yang sulit diatur, ada yang nggak pas, maka Anda hanya punya dua pilihan. Lupakan impian atau kembangkan tim. Nggak ada pilihan lain. Jika pilihannya kembangkan tim, maka yang pertama, bantu anggota tim untuk berkembang. Orang yang memang dia tidak berpengalaman karena masih pemula, namun memiliki antusiasme, maka yang dibutuhkan oleh orang ini adalah arahan. Semangatnya tinggi, tapi nggak tahu bagaimana mengerjakan. Oke, bimbing dia, berikan arahan. Seperti ini loh cara mengerjakannya. Seperti ini loh cara mengerjakannya. Biasanya praktek-praktek praktisnya yang dia belum pahami. Ya. Nah, kemudian ada pembelajar yang belum bisa melihat dengan jelas. Dia senang mau belajar, tapi dia nggak lihat dengan jelas. Ini bagaimana nih ke depannya? Ya, kalau saya mengerjakan ini efeknya apa? Kalau saya mengerjakan tidak sesuai dengan SOP-nya, apa yang mungkin terjadi? Kalau saya melakukan SOP juga apa yang mungkin terjadi? Nah, ini butuh bimbingan, pendampingan. Orang sering menyebutnya sebagai on-job training. Karena di lapangan berbeda kadang-kadang dengan di kelas. Nah, biarkan mereka melihat dengan jelas bagaimana di lapangan kondisinya, bagaimana penerapannya di lapangan, bagaimana ada realita yang perlu mereka pahami juga, selain yang pernah mereka terima secara teori. Penyelesai tugas yang tidak percaya diri. Dia menyelesaikan tugas, dia bisa melakukan apa yang dilegasikan, namun dia nggak percaya diri, selalu ngerasa, udah betul nggak ya Pak ya? Aduh Pak, saya nggak bisa. Aduh, tapi sebenarnya dia punya potensi. Yang dibutuhkan adalah dukungan. Beri dia dukungan. Pencapai yang percaya diri sementara itu, mencapai sesuatu, achieve, dia perlu diberi tanggung jawab. Bisa saja si pencapai yang percaya diri ini minta agar dia bisa mendampingi pembelajar yang pemula, agar share pengalamannya, ya, pembelajar yang belum bisa melihat jelas, bimbingan yang perlu diperlukan, didampingi, ya, jadikan dia badinya misalnya agar bisa memberikan contoh. Bisa saja dia diminta untuk bekerja bersama dengan penyelesai tugas yang kurang percaya diri agar kepercayaan dirinya menjadi bangkit. Disinilah kita sebagai leader membantu mereka berkembang. Tidak harus semuanya fokus dan sentral ke kita, tapi mungkin kita mengatur bagaimana si ini sekarang di proyek ini bekerja sama dengan ini agar bisa saling belajar. Kita hadir di situ sebagai fasilitator tentunya. Ya. Kemudian tambahkan anggota kunci dalam tim. Jika memang kita belum memiliki bagian tersebut atau memang aduh ini kayaknya untuk orang yang bisa menyemangati itu belum ada. Eksekutor di tim kita belum ada. Nah, tambahkan aja orang kunci dalam tim. Jangan ragu untuk hal ini, karena ini akan memberi investasi yang panjang ke depannya. Ganti pimpinannya. Ya, ini tantangan yang berbeda, yang memang membutuhkan jenis kepemimpinan yang berbeda. Jadi kalau memang kita punya tim di mana kita berikan mereka misalnya mengerjakan proyek, tadinya PIC-nya memang si A. Sudah kita lihat, waduh ini nggak bisa nih. Ya, si A ini nggak bisa mengelola tim yang seperti ini. Jadi ini bukan masalah pencapaian,
Tapi dia pun nggak bisa mengkoordinir timnya seperti ini. Timnya ini terlalu gimana gitu ya, bisa jadi terlalu berbeda, bisa jadi terlalu senior dan si yang kita minta koordinir ini belum siap untuk mengkoordinir hal tersebut, mungkin karena belum mengikuti tren 360 derajat seperti Bapak Ibu ya. Nah, ini saatnya mungkin kita evaluasi, wah saya terlalu cepat nih percayain si orang ini di sini. Tukar. Dia kasih dulu yang turunin dulu level kesulitannya, tetapkan orang lain di sana. Kalau belum ada, kita ke sana, minta tolong orang yang tadi ngordinir memperhatikan bagaimana kita melatih orang ini. Baru kemudian kita endorse, naikkan bagi dia perlahan-lahan. Ya. Nah, kalau ada tim yang tidak efektif, gimana dong? Ya, jangan ragu untuk mengeluarkan. Ya, keluarkan Pak, maksudnya dipecat atau gimana? Ya tergantung. Kalau dia nggak achieve, dia membuat ritme kerja itu mempengaruhi yang lain, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama memang dia dipisahkan dulu. Kasih kerjaan yang memang rutin saja, yang bukan membutuhkan kecepatan misalnya. Tapi kalau dia memang lalai, terlalu sering lalai, dibina nggak bisa, di coaching nggak bisa, dilatih lagi, didampingi nggak bisa, memang dia bawaan kemauannya seperti itu, nggak mau berubah terus, berikan dia peringatan. Ya. Kalau masih belum lagi, oke, kita buatkan kesepakatan seperti apa risikonya. Dan seterusnya, kalau memang ujung-ujungnya dia harus meninggalkan tim, ya, entah pindah ke tim lain atau meninggalkan perusahaan, ya memang jika itu yang terbaik untuk mengembangkan tim dan juga untuk dia sendiri bisa lebih berkembang di tempat lain, mengapa tidak? Kemarin kita berbicara, ya kita perlu merelakan mereka. Mungkin pohon yang ini harus ditanamnya di tanah yang berbeda, bukan di tanah di mana kita berada saat ini. Ya, jadi relakan hal itu. Nah, sekarang kita lihat ada kondisi ketika diminta untuk bekerja sama. Apa yang mungkin terjadi? Yang pertama, tidak semua orang akan bergabung. Ya, tidak semua orang akan bergabung. Yang kedua, tidak semua orang memang harus bergabung. Yang ketiga, tidak semua orang bisa bergabung. Jadi ini akan berbeda. Akan bergabung, ini berbicara tentang bagaimana merekanya mau atau tidak mau. Berbicara tentang tidak semua orang harus bergabung, iya nggak semua juga kita perlu melihat yang mana yang tepat, yang harus bergabung di kita. Ya. Kalau kita ada sebuah proyek, nggak semua tim kita harus dimasukkan ke situ. Kita lihat untuk proyek yang ini yang mana. Karena apa? Bisa jadi tiba-tiba ada pekerjaan yang lain yang tetap harus di-handle di luar proyek tersebut. Kita tetap memerlukan orang yang bisa dipercayai untuk itu. Tidak semua orang bisa bergabung tentunya. Nah, ini berbicara soal kriteria. Alasannya mungkin ada mereka yang tidak bisa mengikuti kecepatan anggota lain. Jadi kalau ritme satu tim ini udah sangat cepat, ya mungkin kita perlu memilih orang-orang yang satu ritme. Mereka tidak mampu menerima tanggung jawab lebih sekalipun sudah bertanggung jawab. Ada orang-orang yang ketika diberikan tugas tambahan, ini ada proyek tambahan nih. Siapa semuanya libatkan selain pekerjaan rutin mereka? Ada yang nggak bisa. Karena kapasitasnya memang segitu. Karena workload-nya juga memang sudah tinggi. Ya jangan sampai dipaksakan. Ya, bukan berarti kita tidak mau melibatkan mereka, tapi justru karena kita melihat sejauh mana mereka sudah memiliki tanggung jawab, apakah itu sudah terlalu besar untuk ditambahkan lagi, apakah itu tidak sesuai lagi dengan kapasitas dia kalau kita tambahkan, dan lain sebagainya. Mereka tidak melihat kondisi secara menyeluruh. Ada orang-orang yang dalam level tertentu, mereka hanya menjadi pelaksana. Belum mampu untuk melihat yang namanya visi, tujuan, sasaran secara menyeluruh. Menangkap secara utuh. Apalagi kalau memang masih pemula yang belum punya pengalaman bekerja dan sebagainya. Nah, jangan juga dipaksakan. Biarkan dia secara bertahap hingga saatnya nanti siap. Jadi kita perlu melihat kemarin bahwa kita perlu bertahap mengembangkan mereka. Mereka tidak bersedia mengatasi kelemahan pribadi. Ada juga yang kalau kita minta tolong apa, ya dia nggak bisa, nggak mau. Ketika kita dorong gimana, nggak tetap nggak mau. Ya oke. Berarti dia tidak tepat untuk kita bawa lari dengan cepat. Berikan dia tanggung jawab yang kecil, yang rutin mungkin ya, yang tidak memerlukan kesulitan tinggi, tapi memerlukan rutinitas. Ada juga yang seperti itu, yang justru malah orang-orang tertentu yang cepat, mereka senang challenge dan nggak suka rutin. Oke, mungkin ada yang seperti itu juga. Silahkan. Oke. Mereka tidak bersedia bekerja sama dengan seluruh anggota tim. Nah, kalau nggak mau bekerja sama,
kita gali terlebih dahulu. Inilah butuh sesi coaching. Kenapa? Apa penyebabnya? Adakah konflik? Bagaimana cara menyelesaikan? Karena kalau memang dia konflik dan tidak selesai ke tempat lain, dia akan mengalami hal yang sama. Apakah akan berputar terus-menerus? Nah, ini salah satu kita mengembangkan dia untuk memahami dirinya. Ada nggak sih traumatik kejadian tertentu di masa lalunya yang menyebabkan dia sulit untuk bekerja sama dengan orang lain? Di sesi konseling, di sesi coaching, ini dipelajari. Termasuk ketika kita belajar beberapa waktu yang lalu di kelas tentang practical coaching and counseling, kita banyak membahas menyangkut hal ini. Mereka tidak bisa memenuhi target yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, tidak achieve. Gimana nih berarti? Kita gali lagi, kenapa tidak achieve? Persoalan pribadikah? Mentalitas kah? Skill kah? Knowledge kah? Atau ketidakmampuan bekerja sama dengan tim? Dari sini kita bisa memutuskan ke arah mana dia akan diarahkan dan apa yang perlu diberikan serta dibina selanjutnya. Beberapa hal yang mungkin terjadi saat mata rantai yang lemah ada di dalam tim. Jadi, tim ini merupakan mata rantai yang satu dengan yang lain terkait. Yang satu dengan yang lain saling menguatkan, tapi perlu ada kekuatan di dalam dirinya juga. Karena kalau tidak, di titik itu bisa putus. Nah, disinilah anggota yang lebih kuat perlu mengenali anggota yang lebih lemah. Di dalam misalnya sebuah kecepatan, ada nih satu anggota tim, dia mau, ritmenya mau ngikutin, tapi dia memang karena masih pemula, masih apa, dia butuh dilengkapi lagi. Nah, tim yang kuat mampu menggandeng langsung, oh ya oke deh, kamu belum terlalu paham ya, yuk saya ajarin. Yuk kamu perhatiin saya. Nah, ini perlu ada saling seperti ini. Karena apa? Pemahamannya sudah diajarkan oleh seorang leader, oleh kita pada mereka, bahwa sangat penting untuk rantai ini tidak putus. Hari ini kamu menguatkan dia, di sisi lain nanti dia akan menguatkan kamu. Saling, karena saling terikat satu dengan yang lain. Anggota yang lebih kuat harus membantu yang lebih lemah. Anggota yang lebih kuat kadang-kadang juga menjadi marah pada anggota yang lebih lemah. Ini adalah masalah. Ketidaksabaran. Karena apa? Merasa diri lebih, kamu kurang, dan kamu hanya jadi beban. Ya, kali ini. Tapi gimana jika kasusnya berbeda? Gimana jika proyeknya berbeda? Apakah bukan mustahil Anda yang akan membutuhkan bantuan dari dia? Mungkin hari ini dia belum belajar, tapi ketika dia terus seiring waktu belajar, memiliki kelebihan dari Anda, apakah tidak mungkin Anda yang akan membutuhkan dia? Gimana kalau satu saat dia duluan yang nanti naik? Nah, ini juga perlu jadi pertimbangan. Kita akan selalu membutuhkan orang lain, siapapun itu. Karena setiap orang selalu memiliki sisi kelebihan yang tidak kita miliki. Ya. Anggota yang lebih kuat menjadi kurang efektif, ini adalah yang mungkin terjadi juga. Kenapa? Ada kalanya dia merasa, saya nggak mau deh bekerja sama, ini pemula semua. Saya cukup ngeliat aja dulu. Saya kan silahkan yang muda-muda, saya senior. Kalau butuh apa-apa baru ngomong saya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin karena ego, gengsi, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berikan teladan, kita yang senior pun mau turun bareng. Yuk, gimana masalah? Mungkin ketika kita berani untuk memutuskan, ya kamu sebagai yang senior, berarti yang hebatnya apa? Pengalamannya. Ada yang energik, yang mudanya. Nah, di sini dikombine, dikawinkan, kawin silang. Anda yang mengarahkan, dia yang mengerjakan. Yang muda mau diberikan pemahaman. Ini kesempatan loh kamu belajar dari senior seperti dia. Sehingga dia senang kalaupun diarahkan. Ya. Anggota yang lebih kuat mempertanyakan kemampuan pemimpin. Nah, ini terjadi kadang-kadang ketika pemimpin tidak mampu menunjukkan yang namanya kompetensi. Ketika pemimpin belum nyampe ke level 3. Tapi kalau memang dia sudah di level 2 dengan baik dan trust terbangun, ini akan bisa membantu walaupun dia belum mencapai level 3. Biasanya dipertanyakan seperti ini ketika pemimpin masih menggunakan cara-cara otoritas saja atau karena posisi saja, belum mampu membangun trust dan belum mampu menunjukkan produksi tentunya. Ya, jadi sangat penting. Ini saling terkait dengan materi-materi kita sebelumnya. Nah,
Karena itu seorang pemimpin perlu bisa membangun trust, bagaimana dia menjadi seorang konduktor yang baik, yang menyatukan tim yang beragam untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Dan orang merasa, oh saya di-empower oleh dia. Karena itu dia akan mau diarahkan. Nah, seorang konduktor yang baik, seorang katalisator yang baik, dia adalah seorang yang perlu memiliki intuisi. Seorang katalisator mampu melihat adanya peluang. Sebagai hasilnya tim akan diuntungkan. Tim ini diarahkan kemana? Dia perlu lihat, oh ini bisa seperti ini nih. Sehingga tim kemudian menaruh percaya. Karena apa yang diarahkan itu benar dan bisa terwujud, bisa tercapai. Sangat perlu kejelian, sangat perlu seorang leader mengasah dirinya sedemikian rupa. Menambahkan referensi, diskusi dengan leader lain, membuka diri, bahkan mungkin ada komunitas di mana bisa saling berdiskusi, mengikuti training-training sebagai referensi, dan sebagainya. Bahkan kalau perlu memiliki seorang coach pribadi dan mentor juga. Ya. Komunikatif, seorang katalisator mengucapkan hal-hal yang tidak dikatakan oleh anggota lain. Dia memiliki pandangan yang menyeluruh, sehingga bukan hanya berkata, kamu benar, kamu salah, tapi menggabungkan sehingga ini menginspirasi orang, ya ini kita bisa lakukan. Menyemangati, menunjukkan bahwa ada peluang di balik semua masalah yang terjadi. Ini akan menginspirasi dan menyemangati itu. Bersemangat. Bagaimana ketika keadaan yang tidak memungkinkan pun, dia tetap memiliki semangat. Dia tetap memiliki antusiasme. Karena apa? Energi yang positif akan menular kepada tim. Kalau kita sebagai yang depannya udah takut dan lemah, gimana yang di belakang? Yang merasa bahwa mereka sebagai pengikut, mereka memiliki kemampuan di bawah kita. Ya ini yang hebat aja nggak bisa, gimana saya? Ya. Karena itu sangat penting bahwa seorang katalisator menyatukan tim. Bergandengan tangan dengan tim. Sehingga tim merasa, wah bukan karena dia yang lemah kemudian saya lemah, justru kami harus sama-sama saling menguatkan. Berbakat. Seorang katalisator mengetahui apa yang dibutuhkan untuk menang. Dia mampu menganalisa, dia mampu melihat. Tidak harus dia yang hebat, tapi perlu mengenali potensi, baik dirinya ataupun timnya. Mungkin perlu mengganti komposisi. Di dalam sepak bola, formasi bisa berubah, tergantung dari lawannya. Mana yang maju untuk menghandle pemain lawan yang hebat, mana strategi yang perlu diterapkan. Nah inilah yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena itu seorang pemimpin tidak boleh terpaku dengan satu kemungkinan saja. Dia perlu menjadi kreatif. Dia perlu melakukan lebih dari sekedar tugasnya. Belajar lebih daripada timnya. Mengerjakan lebih dari timnya. Berpikir lebih dari timnya. Karena apa? Seiring dengan tanggung jawab yang dipercayakan, seiring dengan wewenang yang dipercayakan, dia memiliki juga tanggung jawab yang lebih besar terhadap timnya. Seorang ayah, orang tua lebih memiliki tanggung jawab terhadap putranya, putrinya. Seorang ibu, dia bertanggung jawab lebih terhadap anak-anaknya. Dalam hal ini adalah seorang leader bertanggung jawab lebih karena dia dipercayakan lebih. Artinya dia punya kapasitas yang lebih di atas timnya. Sehingga dia perlu untuk mengerjakan, memikirkan lebih dari apa yang semestinya. Dan timnya akan mengalami itu, menikmati itu. Bagaimana bekerja bersama dia adalah sesuatu yang menarik. Bekerja dengan dia bisa menemukan jalan-jalan yang baru, cara-cara yang baru. Dan ini akan menginspirasi tim, sehingga tim pun berani untuk melakukan hal yang sama. Dia memiliki inisiatif. Bukan menunggu keadaan berubah. Bukan menunggu keadaan kembali seperti semula, tapi dia melihat apa yang terjadi dan apa yang mungkin terjadi setelah itu. Dan dia merencanakan sesuatu agar di masa yang berikutnya, di babak berikutnya, dia bisa mengantisipasi lebih dulu. Dia bertanggung jawab. Bukan mengerjakan tengah-tengah lalu berhenti. Hanya setengah jalan, ya kayaknya nggak mungkin deh. Udah, buat apa sih kita melakukan lagi seperti ini? Enggak, tetap berjuang. Dia memiliki nilai, memiliki tujuan yang jelas.
clear. Dia mengkomunikasikan itu pada tim, menggerakkan tim, memegang tangan tim, dan bergerak bersama-sama dengan tim. Dia seorang yang murah hati, di mana dia bukan sekedar, ya udah, yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Dia membagi banyak hal, membagi semangat, membagi perhatian, membagi ilmu, membagi pencapaian bahkan dengan timnya. Ada satu orang yang dia mendapatkan reward luar biasa karena dia achieve sebagai seorang leader. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bawa timnya untuk menikmati hasil reward itu bersama-sama. Dia tidak makan sendiri hasil dari rewardnya, bonusnya, tapi dia bagi sebagian pada timnya. Sehingga tim merasa, iya, ini hasil kerja keras kami bersama-sama, dan kami mencapainya bersama-sama, dan kami pun bisa menikmatinya bersama-sama. Ini penting untuk dimiliki oleh seorang leader. Ya. Dan yang terakhir adalah berpengaruh. Ingat bahwa leadership, kata kuncinya adalah pengaruh. Memberi pengaruh. Ada kalanya seorang katalisator perlu memberikan extra time. Entah ngajak ngobrol lebih awal, di waktu istirahat, melakukan coaching di luar jam kerja, menghubungi untuk ngajak ngobrol lewat telepon atau chat atau video call. Karena setiap anggota tim ini adalah manusia yang kondisinya bisa beragam, dan kita perlu menyatukan kondisi-kondisi yang beragam ini agar apa? Semuanya siap menjadi satu bagian yang terikat kuat sehingga solid dan tidak bisa dipecahkan lagi, dan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mencapai tujuan kita. Ya, ini adalah ciri dari seorang katalisator. Dan seorang yang hebat sebagai seorang leader, sebagai seorang katalisator, bukan hanya mampu menyatukan, tapi juga mengarahkan. Bersatu tanpa ada tujuan yang jelas, tidak akan berangkat kemana-mana. Disinilah kompas kita perlu tepat. Artinya apa? Kita memiliki yang namanya kompas untuk mengarahkan tim. Kompas kita secara pribadi ini dasarnya apa? Ego kita kah? Perasaan kita kah? Subjektivitas kita kah? Referensi masa lalu kita kah? Atau apa? Dalam hal ini ada 5 kompas yang perlu dimiliki oleh seorang leader untuk membangun kerjasama tim yang baik. Yang pertama adalah kompas moral. Mana dasar dan standar dari kompas moral? Lihatlah ke atas. Moralitas yang tertinggi selalu berasal dari atas, dari Sang Maha Pencipta. Di situ ada aturan dasar bagaimana integritas, bagaimana ketergantungan pada Tuhan, bagaimana kita menyerahkan hal-hal yang kita lakukan pada Tuhan. Dari Dia, oleh Dia yang memampukan saya, dan bagi Dia semua kemuliaan. Saya nggak ngambil kemuliaan apapun. Karena apa? Saya sudah bersyukur kalau menjadi bagian dari rencananya. Karena lebih baik saya mendapatkan upah dari Beliau yang maha kaya, dari Dia yang maha kaya, maha pemurah, daripada saya mengambil jatah kecil dari manusia dan saya kehilangan sesuatu yang daripadanya. Kompas moral ini, nilai-nilai ketergantungan, keyakinan, kepercayaan perlu ditularkan kepada tim, karena ini akan menguatkan mereka, bahkan di saat hal-hal yang menjanjikan seakan tidak terlihat. Karena mereka tahu, ketika di depan mereka ada tembok, ini saatnya melihat ke atas. Karena yang di atas mampu melihat apa yang ada di balik tembok setebal apapun juga. Kompas yang kedua adalah intuitif, kompas intuitif. Belajar untuk melihat ke dalam diri. Introspeksi, merenung, apa yang sudah saya lakukan ya hari ini? Apa yang perlu saya lakukan lagi? Apa yang harus saya lakukan setelah saya mempelajari ini? Apa yang perlu saya susun dan rencanakan lagi setelah ada keadaan seperti ini? Perlu menganalisa, berpikir ke dalam diri sebelum memutuskan sesuatu. Bertanyalah kepada diri sebelum pertanyaan itu diajukan oleh tim kita atau muncul dari keadaan sekitar. Yang ketiga, kompas historis. Ada pola yang terjadi di masa lalu. Masa lalu bukan membuat kita bangga dan jumawa.
Masa lalu bukan sekedar membuat kita merasa hebat. Masa lalu bukan untuk membuat kita down. Masa lalu untuk menjadi sebuah pola pembelajaran. Sehingga kita melihat bahwa ketika pola ini saya terapkan di masa depan, saya modifikasi seperti ini, maka akan menjadi jawaban untuk masalah yang bisa terjadi di masa depan. Atau mungkin untuk perkembangan yang lebih lagi. Nah, disinilah perlunya bahwa apa yang kita dapatkan dari aspek moralitas, dari aspek perenungan kita, dari pengalaman masa lalu kita, kita kombinasikan. Untuk diterapkan pada apa? Pada kompas strategi. Muncul menjadi sebuah strategi untuk menjadi jawaban bagi keadaan yang ada di sekeliling kita, bagi kondisi kita saat ini. Jadi dari mana dasar kita merespon, melakukan sesuatu, bukan sesuatu yang refleks bisa, oh keadaan gini, langsung kita merespon terlalu cepat. Seorang pemimpin nggak bisa seperti itu. Lihat kondisinya, kenali tim kita, kenali sekitar kita, kenali klien kita, kenali kebijakan yang muncul hari ini. Diam sejenak, kemudian berdoa bahwa untuk mendapatkan kompas moralitas, saya harus seperti apa. Ketika mendapatkan pencerahan, ketenangan, dan sebagainya, lihat ke dalam diri, renungkan apa yang perlu saya lakukan. Kemudian lihat apa sejarah yang track record terjadi. Apakah dulu pernah ada masalah seperti ini, bagaimana mengatasinya, atau masalah yang mirip, bagaimana yang dialami orang lain, perusahaan lain, atau kondisi di dalam negara, dan sebagainya, dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian ramu itu dengan baik, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah strategi yang baru untuk mengatasi keadaan saat ini. Dan keadaan ini bukan hanya sesuatu yang mentok hanya untuk diatasi hari ini. Kalaupun hari ini belum diatasi, bagaimana membuat berikutnya menjadi lebih baik. Dan disinilah kompas yang terakhir diperlukan. Untuk kita melihat perjalanan ini belum berakhir. Masih ada babak berikutnya. Dan babak berikutnya adalah saat menebus apa yang tidak dicapai hari ini. Inilah kompas visioner. Di bagian pertama ini, kita akan membahas sampai di titik ini. Bagaimana kita memeriksa kompas diri kita. Dan inilah PR bagi kita semuanya. Sampai jumpa di part berikutnya.